Oke, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang vektor. Apa sih sebenarnya vektor itu? Jadi, vektor ini adalah salah satu bentuk besaran. Jadi, besaran itu ada dua. Kalau misalkan dikelompokkan berdasarkan nilai dan arahnya. Jadi, ada dua besaran. Jadi besaran yang berdasarkan nilai dan arahnya yaitu besaran ada dua. Yang pertama ada skalar, dan yang kedua ini vektor. Nah, terus bedanya apa? Bedanya kalau skalar itu adalah besaran yang dia hanya punya nilai, hanya mempunyai nilai. Sedangkan kalau vektor dia itu mempunyai nilai dan arah. Jadi misalkan seperti ini, kita akan menggolongkan antara skalar dan vektor ya. Nah, skalar itu hanya punya nilai, sedangkan vektor itu punya nilai dan arah. Misalkan ini yang pertama, luas. Apakah dia masuk skalar atau vektor? Luas di sini masuk ke skalar. Karena luas dia hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah. Misalkan luas tanah tersebut 100 meter kuadrat. Nah, di situ kan dia tidak punya arah, tapi dia hanya punya nilai. Terus kalau vektor, contoh vektor itu misalkan nih kecepatan. Nah, jadi misalkan kecepatan motor itu 10 meter per second menuju ke arah timur, menuju ke arah selatan. Jadi dia mempunyai arah tadi 10 meter per second ke timur ya misalkan ya. Jadi di sini 10 meter per second ini sebagai nilai, sedangkan ke timurnya ini sebagai arahnya. Nah, kalau luas tadi kan dia misalkan tadi luas tanahnya 100 meter kuadrat. Dan di sini dia hanya punya nilai saja tanpa adanya arah. Terus contoh lain, misalkan massa. Massa dia termasuk ke dalam skalar karena dia hanya punya nilai saja. Misalkan massa suatu benda itu 10 kilo. Nah, di sini kan dia tidak ada arahnya, dia hanya punya nilai. Nah, berbeda dengan gaya. Gaya ini termasuk ke dalam vektor. Jadi misalkan ada anak, dia memberikan gaya dorong ke meja senilai 20 Newton sehingga meja bergerak ke arah kanan. Nah, otomatis di sini 20 Newtonnya ini sebagai nilai, sedangkan kanannya ini dia sebagai arahnya. Nah, di sini perbedaan basic antara skalar dan vektor. Nah, sekarang karena vektor ini dia punya nilai dan arah, kalau kita menggambarkan penggambaran vektor ya. Vektor itu karena dia punya arah, dia digambarkan berbentuk seperti panah. Jadi dia punya ujungnya, pangkalnya ini. Terus dia punya ujung panahnya atau busnya ini. Nah, ini dia menandakan arahnya. Ini dia menandakan arahnya. Jadi kalau misalkan ini dia bisa arahnya ke kanan, bisa ke arahnya timur atau sesuai dengan arahannya. Sedangkan kalau misalkan panjangnya dari ujung sini hingga ke sini ini sebagai nilainya. Jadi misalkan untuk panjang seperti ini dia kita nilai misalkan 10 Newton. Berarti kalau untuk panjang segini mereka kan kira-kira 2 kali lipatnya. Berarti ini bisa kita tuliskan 20 Newton. Nah, ini sebagai nilainya. Jadi panjang panahnya itu sebagai nilainya, sedangkan arah busurnya ini sebagai arahnya. Nah, kalau untuk penulisan namanya, jadi misalkan ini ada vektor A. Vektor A
kita tulis A seperti ini, di atasnya kita beri panah. Nah, ini bacanya vektor A. Misalkan ini vektor B, berarti kita tuliskan di sini vektor B. Ini misalkan vektor C, berarti vektor C. Ini penamaannya, cara memberikan penamaan dari vektor. Selain itu, selain diberi panah di atasnya juga, itu bisa dituliskan dengan cara bold. Karena di sini dia ditulis tangan, maka kita lebih baik menuliskannya dengan cara panah. Oke. Sekian itu penjelasan singkat tentang vektor, semoga bermanfaat. Setelah ini lihat video-video selanjutnya mengenai pembahasan dari vektor. Oke. See you.